Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Arvia Novitasari dengan NIM 311966054 dari kelas manajemen A. Dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme Indonesia. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu faktor-faktor terjadinya penjajahan di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya penjajahan di Indonesia, mulai dari faktor eksternal serta faktor internal. Yang ditegaskan dalam modul Mencari Indonesia Merdeka, penyebab penjajahan yang ada di Indonesia pada saat itu 3-400 tahun yang lalu di dalam abad ke-16-17. Di dunia barat terjadi perubahan susunan masyarakat, feodalisme Eropa mulai surut sedikit demi sedikit. Timbullah kegiatan pertukangan dan perdagangan, yang mana mengakibatkan mereka giat sekali berniaga di seluruh benua Eropa Barat. Mereka mulai merambah dan membesar-besarkan tubuh. Timbullah suatu nafsu mencari tempat permainan di benua lain, terutama benua timur yaitu di Asia. Pada saat itu, Indonesia sedang berada pada fase transformasi, yang mana masyarakatnya kalap dan kehilangan arah, sehingga tak mampu menolak datangnya imperialisme dan kolonialisme tersebut. Inilah asal-usulnya Indonesia kehilangan akan hak merdekanya atau dijajah. Ibaratnya masyarakat yang dalam keadaan sakit kedatangan tamu negara yang gagah perkasa atau penjajah, dengan membawa keuletannya, alat-alatnya, ilmu kepandaiannya, sehingga tak ada kesempatan masyarakat yang sakit untuk menjadi sembuh, malah menjadi menderita. Sedangkan dilihat dari faktor eksternal meliputi yang pertama ada berkembangnya keyakinan dan kebenaran ajaran Kopernikus atau bahwa bumi ini bulat tidak datar. Yang kedua, berlangsungnya zaman Renaissance di Eropa, berkembangnya zaman kebebasan. Yang ketiga, berkembangnya kekuasaan Islam di daerah Afrika Utara dan Konstantinopel. Yang keempat, semangat Reconquista atau perang salib, yaitu semangat untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang pernah mengalahkan mereka. Yang kelima, ambisi mencari kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama Nasrani atau gold, glory, dan gospel. Yang keenam, adanya perjanjian Tordesillas atau pembagian wilayah Spanyol dan Portugis menurut garis hayal. Sebelah barat masuk wilayah Spanyol sedangkan sebelah timur dikuasai oleh Portugis. Jika dilihat dari faktor internal, ada yang pertama kontak hubungan perdagangan, niat baik bangsa Indonesia dimanfaatkan pihak asing untuk menguasai perdagangan atau monopoli. Yang kedua, penghasil rempah-rempah terbesar sehingga menjadi tempat tujuan para bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Yang ketiga, belum adanya sifat persatuan dan kesatuan atau kedaerahan masih kental. Lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Imperialisme dan kolonialisme tetaplah suatu paham, yang mana memiliki tujuan yang berbeda, di mana imperialisme berfokus pada penguasaan politik dan pemerintahan negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Sementara kolonialisme berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Keduanya sama-sama menjadi ancaman bagi Indonesia. Negara-negara penjajah yang haus akan kekuasaan, terjadinya perampasan-perampasan, menguasai daerah-daerah berpengaruh oleh koloni-koloni. Seperti yang tercantum pada modul Indonesia Menggugat. Kerasnya dan kejamnya cara menanam dan perteguhkan monopoli. Bagaimana di Kepulauan Maluku ribuan jiwa manusia dibinasakan. Kerajaan-kerajaan dihancurkan. Miliunan tanaman-tanaman cengkeh dan pala saban tahun dibasmikan. Monopoli yang terjadi Kepulauan Maluku itu, Kerajaan Makassar ditaklukkan, perdagangannya dipadamkan, sehingga penduduk-penduduk Makassar, ratusan hingga ribuan yang kehilangan pencarian atau rezekinya, dan terpaksa menjadi bajak laut yang merampok kemana-mana. Karena apa? Negara penjajah memiliki tujuan untuk menguasai dan bisa leluasa dalam menggerakkan negara jajahannya, entah dalam bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, dan pendidikan.
Di sini saya mengambil dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang ekonomi, di mana salah satu tujuan mereka menguasai Indonesia untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dengan mencari uang dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa faktor, yaitu adanya sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Yang kedua, diberlakukannya sistem sewa tanah karena terjadinya perubahan dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang. Yang ketiga, Belanda membangun fasilitas umum dengan mempekerjakan masyarakat Indonesia pada kerja rodi. Selanjutnya, saya akan bahas pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa Indonesia harus merdeka? Pada dasarnya, kemerdekaan merupakan sebuah hak yang harusnya dimiliki sedari lahir. Dan kemerdekaan adalah sebuah hak mutlak yang harusnya dimiliki semua bangsa di dunia. Mengapa harus merdeka? Untuk sebuah alasan sebenarnya tak perlu dipertanyakan lagi, karena negara manapun pasti menginginkan negaranya merdeka, begitupun dengan Indonesia. Oleh karena itu, maka kemerdekaan merupakan syarat yang penting untuk menghilangkan kapitalisme dan imperialisme. Syarat yang penting untuk mendirikan masyarakat yang sempurna, rumah sempurna, di mana semua rakyat bisa bernaung dan menyimpan dan memakan segala hasil bumi, rezeki dan kekulturan sendiri, di mana tidak ada kesengsaraan pada satu pihak dan pihak lainnya, yang mana rumah yang sempurna bisa didirikan hanyalah di atas buminya Indonesia yang merdeka. Alasan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, selain untuk menegakkan harkat dan martabat diri, juga untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Apalagi tindakan sewenang-wenang penjajah menjadikan masyarakat Indonesia sengsara dan tak bebas menentukan nasibnya sendiri. Sekian penjelasan dari saya untuk jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya berterima kasih atas perhatiannya dan keluangan waktunya untuk menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.